Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi elektrolisis. Materi ini dipelajari pada kelas 12 di semester pertama. Soalnya seperti pada layar kita, pada elektrolisis larutan ZnNO3 dua kali menggunakan elektroda platina atau PT berbentuk endapan Zn di katoda. Nah, volume gas yang terbentuk pada anoda jika diukur pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermasa 9,2 gram adalah diketahui AR Zn65, N14 dan O16. Nah, sekarang kita jawab. Sebelum menjawab, kita tulis dulu yang diketahui di soal. Di sini pertama ada massa atau endapan Zn sebesar 3,25 gram. Selanjutnya ada volume NO2 sebesar 4 liter dan massa NO2 sebesar 9,2 gram. Ada nilai AR, Zn, N, dan O. Yang ditanya soal yaitu volume gas yang terbentuk pada anoda, berarti volume gas pada anoda. Sekarang kita jawab, karena di sini yang ditanya adalah volume gas pada anoda dan kita masih belum mengetahui gas apa yang terbentuk di anoda, maka kita perlu menuliskan reaksi untuk sel elektrolisis ini. Maka langkah pertama, tuliskanlah reaksi sel elektrolisis. Nah, untuk menentukan reaksi pada sel elektrolisis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jenis elektrolit. Di sini elektrolit pada sel ini yaitu larutan ZnNO3 dua kali. Kemudian jenis elektroda yaitu platina PT, yang mana PT ini termasuk ke elektroda inert. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu elektrolitnya, kita tulislah ionisasi elektrolit, di mana ZnNO3 dua kali terion menjadi Zn2+ dan 2NO3- ya. Nah, Zn ini selalu bermuatan 2+ dan NO3- ini negatif ya, negatif 1. Nah, sekarang untuk reaksi di katoda itu bergantung kepada ion positif atau kation. Sedangkan untuk di anoda itu bergantung kepada ion negatif atau dinamakan anion. Di sini kation Zn2+, anionnya NO3-. Nah, untuk reaksi di katoda itu bergantung jenis kation dan logam. Karena di sini logamnya Zn itu tidak termasuk ke dalam 1A, 2A maupun 3A, dia termasuk ke dalam golongan transisi ya. Maka yang mengalami reduksi adalah logam itu sendiri atau logam Zn sendiri. Selanjutnya untuk di anoda bergantung kepada jenis elektroda, di sini inert PT dan jenis anion atau ion negatif. Nah, karena di sini elektrodanya inert dan anionnya asam oksi atau yang mengandung oksigen, maka yang mengalami oksidasi adalah air. Nah, selanjutnya kita tuliskan reaksi pada katoda. Tadi apa? Reduksi kation dari logam Zn. Reduksi menangkap elektron berarti Zn, ion logam Zn2+ menangkap elektron sebanyak muatannya yaitu 2, maka menghasilkan Zn yang berupa endapan, yaitu tadi sebanyak 3,25. Zn ini adalah berupa endapan. Kemudian pada anoda itu yang mengalami oksidasi adalah air. Dengan reaksi air mengalami oksidasi menghasilkan O2 4H+ dan melepas 4 elektron. Nah, yang ditanya tadi adalah gas pada anoda. Jadi gas yang terbentuk di anoda yaitu gas O2. Nah, karena di soal yang ditanya adalah volume gas O2 jika diukur pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermassa 9,2 gram. Nah, maksudnya volume ini diukur pada keadaan yang sama, yaitu pada keadaan tekanan dan suhu yang sama. Berdasarkan persamaan gas ideal, maka berlaku perbandingan volume setara dengan perbandingan mol, di mana volume NO2 dibandingkan mol NO2 akan sama dengan volume O2 dan mol O2. Berlaku jika tekanan dan suhu kedua zat atau keadaan zat ini sama. Nah, karena yang ditanya adalah volume O2, di sini ya volume O2. Nah, untuk menghitung volume O2 dibutuhkanlah nilai mol
2. Karena volume NO2 diketahui, molnya juga bisa dihitung dari massa, maka kita perlu menghitung mol O2. Nah, untuk menghitung mol O2 itu dari perbandingan mol elektron yang terlibat pada reaksi. Karena di sini diketahui endapan katoda ya, maka ini bisa dihitung mol elektron berdasarkan hukum Faraday yang pertama, yaitu di mana mol elektron sama dengan W dibagi E. E itu adalah AR dibagi N, di mana W adalah massa endapan. Di sini endapannya adalah Zn. Massa Zn dibagi massa ekivalen dari rumus AR dibagi N. AR adalah atom relatif, N adalah muatan positif 2. Nah, sekarang kita cari E dari AR dibagi N. AR Zn 65, muatan Zn positif 2. Berarti 65 dibagi 2 yaitu 32,5. Nah, untuk menghitung mol elektron dari massa endapan dibagi E. Massa endapan yang terbentuk 3,25 dibagi 32,5, didapatlah mol elektron sebesar 0,1 mol. Nah, selanjutnya setelah kita hitung mol elektron, maka kita bisa menghitung mol O2 dari perbandingan koefisien, di mana mol O2 itu sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien O2 di sini 1, elektron 4. Berarti 1 bagi 4 dikali mol elektron, yaitu 0,1 mol. Dari perhitungan didapatlah mol O2 sebesar 0,025. Nah, karena yang ditanya di soal adalah volume, maka untuk menghitung volume tadi dari persamaan gas ideal pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Nah, untuk menghitung di sini dibutuhkan nilai volume NO2 udah diketahui, mol NO2 udah diketahui, namun mol NO2 belum diketahui ya. Untuk NO2, O2 udah. Nah, untuk menghitung mol NO2 dari rumus mol sama dengan massa NO2 dibagi MR dari NO2. Massa diketahui 9,2, MR dari jumlah AR, di sini ARN, ditambah O2 16 ARO dikali 2. Nah, nilai MR-nya 46, mol NO2 9,2 bagi 46 didapatlah 0,2 mol. Nah, sekarang kita sudah memiliki nilai mol NO2, maka udah bisa masukkan ke persamaan yang ini. Volume NO2 diketahui itu 4 liter, mol NO2 0,2, volume O2 yang ditanya soal, dan mol O2 0,2 mol. Ini kita kali silang, ini kali ke atas dan ini juga kali ke atas, didapatlah dari perhitungan didapatlah hasil volume O2 yaitu sebesar 0,5 liter.